masjid ini ada, kalau secara narasinya sih ya kita memberi manfaat keluar dan kita menerima siapa saja datang ke masjid. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sudah hadir dalam acara Protalks Ramadan Series hari ini. Jadi kami menyambut Ramadan dengan suguhan terbaru. Jadi kita akan selama sesi Ramadan nanti ke depan, kita akan mewawancarai para profesional arsitek yang mendesain dan membangun desain rumah ibadah. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan berbicara dan berdiskusi dan mewawancarai Bapak Julian Palapa sebagai founder dari Hello Design Studio. Kita akan bahas mengenai project Playhouse Baitul A'la dan juga Bridgestone Mosque-nya, seperti itu. Baik, kita langsung saja menyapa narasumber kita yang akan kita wawancarai untuk hadir untuk di acara hari ini untuk berbagi ilmunya nih dan bagaimana tentang proses desainnya dalam mendesain musola Baitul A'la dan juga masjid di Pabrik Bridgestone. Oke, selamat siang Pak Julian. Selamat siang Mbak Isa, Mas Bayu, selamat siang semua, salam kenal di Julian Palapa. Selamat siang Pak Julian. Selamat siang, dan terima kasih Pak Julian atas waktunya dan kesempatannya untuk bersedia kami wawancarai mengenai desain masjid dan juga desain musola yang Bapak buat, seperti itu. Dan sebelum saya masuk ke sesi acara, kita sesi interview, izinkan saya untuk membacakan sedikit biografi mengenai Pak Julian. Jadi Pak Julian ini sebagai senior arsitek di Julian Palapa Arsitek dan juga sebagai principal designer di dalam Catalyst Company. Benar ya Pak? Oke, baik. Nah, Pak Julian, kita ngebahas tentang pertama proyek yang akan kita bahas itu musola Baitul A'la, Pak. Nah, boleh diceritakan nggak nih Pak awalnya sampai akhirnya terbuat musola ini? Karena saya melihat di Instagram itu cukup menarik. Kalau masjid ini tuh dibuat berdasarkan donasi dari warga sekitar. Seperti apa Pak ceritanya? Ya, nah, jadi saya sendiri tinggal di Cibubur, itu tinggal di komplek rumah yang lama itu lokasinya di Raffles Hill di Cibubur. Ada satu klaster, terus ada lahan punyanya developer. Terus kita minta ke developer, jadi lahan hijau itu bentuknya segitiga di ujung paling belakang kompleks. Terus kita warga ada dua klaster. Nah di situ kita ngobrol. Mulai udah banyak pensiunan lah, jadi biasanya DKM ini kalau di Indonesia pengurus DKM tuh 60 ke atas lah usianya. Jadi akhirnya kita sepakat, terus ya udah kita subsidi ya saling nyumbang itulah, kita ngamen, kita ngecek itu Mas. Terus terkumpul karena waktu itu total ini 400 jutaan Mas, 400 juta kita luas lantai ini 6 kali 10 kecil, lantai 2-nya udah misalnya di depan, jadi lantai 2-nya 6 kali 6, jadi ada void 4 meter di depan gitu, yang atas untuk perempuan, yang bawah untuk laki-laki. Kurang lebihnya awalnya sih begitu di tahun 2011 menjelang Ramadan seperti hari inilah. Jadi masih hampir jadi, udah finishing, udah cat. Ramadan 2011 sholat tarawih udah dipakai ini Mbak. Jadi ini sebetulnya ini adalah musola komplek ya Pak ya, di dalam komplek itu ya. Oh, oke. Dan ini kan kalau melihat dari desainnya sendiri kan tidak seperti template masjid pada umumnya ya Pak, gitu. Ya mungkin kalau saya zaman saya kecil masjid itu kan harus ya template adalah berkubah, terus ada lambang gitu. Ya menara dan lambang bulan bintang gitu Pak. Nah ini cukup menarik nih Pak kalau kita lihat dari desainnya Pak Julian ini kan. Jadi tidak betul-betul menjadi template sebuah masjid pada umumnya. Ini idenya dari mana waktu itu Pak? Ide awalnya sebenarnya lumayan susah Mas. Jadi saya ada beberapa proyek masjid itu ya. Jadi salah satunya ini yang paling menjadi kendala untuk tim perencana adalah di komunikasi dengan owner, karena ownernya DKM dan itu banyak orang kan gitu Mas. Oh Pak, sebelum kita lanjut boleh dijelaskan DKM itu apa Pak? Dewan Kemakmuran Masjid ya. Oh, oke. Ya, Dewan Kemakmuran Masjid lah, pengurus masjid lah. Iya. Nah, jadi kalau kita satu proyek komersial atau pribadi rumah tinggal, kita klien kebaca satu orang nih. Kalau dia kan berdua belas semua
punya mau kan gitu mas. Jadi ada yang masih anak-anak ABG sampai orang yang bapak-bapak sepuh, ibu sepuh gitu. Jadi Pak Julian tuh harus bisa mengkombinasikan 12 orang dengan 12 kepala yang berbeda, isi kepala yang berbeda gitu ya Pak? Ya betul mas. Misal meeting kita berdelapan, yang 4 orang nggak ada nih dari tugas, besoknya datang tuh ini kok gini Julian, begini kemarin kemana Pak? Kan? Akhirnya kita sarankan kalau ketemu proyek-proyek begini dari DKM yang masih itu mas, Dewan Kemakmuran Masjidnya itu bikin satu tim teknis yang untuk berkomunikasi dengan arsitek. Dengan perencana itu hal penting mas, itu hal penting dimana kita nggak semua orang jadi cawe-cawe gitu kan ya. Ya betul. Sekedar masukan boleh, tapi dari tim masjidnya sendiri itu sudah bermufakat, nah baru ke kita, jadi kita satu pintu gitu mas perencana. Iya, jadi memang harus itu salah satu ditunjuk satu orang gitu ya menjadi perwakilan dari DKM itu. Salah satu trik mempermudah langkah kita lah ke depan. Tuh, terus kalau masalah kubah tadi mas, ini awalnya kenapa masjid berkubah itu awalnya dari ini mas, dari gereja Bizantin mas. Itu waktu Hagia Sophia mas, Hagia Sophia itu. Ya, Hagia Sophia. Betul. Itu dulunya gereja menjadi kebanggaan kaum Nasrani gitu ya. Karena apa? Karena secara struktur dia bentang hampir 30 meteran tanpa ada tiang. Itu di tahun 500 Masehi, mas, tahun 500-an. Terus itu dikuasai oleh Sultan Muhammad itu jadi masjid. Nah jadi masjid kesininya semua terbawa itu mas, yang sebenarnya nggak harus gitu, itu hanya karena euforia itu teknologi. Dan di berikutnya kan si sultannya itu bikin masjid biru di Turki juga yang pengen ngalahin itu, jadi secara dunia dia bikin lebih gede, secara teknologinya lebih oke. Sebenarnya euforia untuk kemenangan itu ya, jadi semua masjid ada kubahnya. Baru tahu nih jadinya nih. Oh, berarti bukan memang ada standar itunya ya Pak? Enggak. Jadi bahkan kalau Ka'bah rumah Allah pun flat kan gitu Mbak sebenarnya. Jadi untuk di Indonesia ya kita adopsi limasan yang sesuai iklim masing-masing. Nah ini kenapa si musola Baitul A'la ini flat begini, karena menyesuaikan lingkungan Mbak. Jadi kita biar nggak datang arsitek rata-rata kan kita paling unik Pak, paling menarik kan gitu ya, paling ditengok gitu. Ini justru kita pengen ini di satu kluster kompleks bangunan modern ya, kita bikin modern begini nggak terlalu menarik mata. Terus kita bikin flat itu dak yang nanti atasnya memang sebelumnya rencananya atasnya bisa buat acara apa begitu mas. Oke. Terus jadi kalau contoh yang arsitektur yang menurut saya sukses adalah Istiqlal mas. Dia ada pada nama katedral nggak ada friksi, nggak ada, secara desain juga nggak mencolok ini Islami banget gitu. Jadi ya komunikasi antara karya kita sama sekitar itulah, lebih ke arah sana. Nah kalau mengulas tadi Istiqlal dari katedral, kalau nggak salah itu juga di bawahnya ada jalur yang bisa dilewati kan Pak ya? Iya betul mas. Kebetulan saya lumayan sedikit paham Istiqlal, jadi banyak gitu. Kebetulan salah satu klien saya adalah cucunya Frederick Silaban mas, Pak Frederick Silaban itu cucunya, jadi sumber yang jadi lumayan keren nih gitu. Meskipun Nasrani ya beliau. Iya. Nasrani tapi nggak bisa, aduh hebat banget lah. Terus balik lagi ke Baitul A'la ini kenapa nama arsitekturnya kita sebutnya pre-house mas, itu ada bulat-bulat mas. Nah itu Pak. Jadi kalau malam, nah foto yang sebelumnya kalau malam sinarnya dari dalam keluar gitu mas. Kalau siang itu di lantainya atapnya pun lubang-lubang gitu mas, atapnya lubang-lubang. Jadi kalau di lantai siang sore malam kita dapat sinar, itu di lantainya ada polkadot ceplok-ceplok bulat gitu mas. Itu jadi, ada esensi atau artinya nggak sih Pak, motif itu Pak, polkadot itu Pak? Sebelum Baitul A'la itu tempat yang tinggi gitu mas ya. Ini karena sebenarnya ini nama kedua, nama sebelumnya Nur mas. Nur gitu. Iya. Konsep pertama kita perencanaan, oke kita main sinar deh gitu, main lighting, main cahaya. Jadi itu kalau malam sinar dari dalam keluar, kalau siang hari sinar dari luar masuk ke dalam gitu mas. Jadi masjid ini ada, kalau secara narasinya sih ya kita memberi manfaat keluar dan kita menerima siapa saja datang gitu mas. Jadi kalau masalah sebenarnya orang tua bisa jadi murid SD, murid TK di sini, anak yang masih kecil udah jago banget, udah S3 juga ada gitu mas. Jadi semua ini menerima semua gitu mas. Cuma kesalahan di sini mas, kita ngobrol kesalahan juga ya. Ini terlalu terbuka, jadi pas sholat ada kucing lewat gitu mas, ada kucing lewat. Terus yang itu kita ngerti itu najis apa
akan gitu Mas ya. Iya. Jadi memang desain masjid kita perlu memprediksi juga untuk binatang Mas, kayak cicak. Itu cicak si kotorannya kan najis Mas kan gitu ya. Betul Pak. Ya karena ini 2011 masih belajar juga lah kita Mas. Jadi ya semoga kedepannya manfaat lah untuk semua ini informasi ini gitu. Oh, jadi desain Polkadot ini memang mempunyai arti artificial dari cahaya gitu ya Pak. Jadi betul, Mas, betul. Kalau lihat tadi ya, kalau posisi malam gitu kan kita melihatnya kayak dari dalam masjid itu malah mengeluarkan cahaya gitu untuk bisa mengundang orang untuk masuk dan beribadah di dalam masjidnya itu, musolahnya itu ya Pak. Iya. Nah, mengenai yang tadi Pak Julian sempat sampaikan di musola ini ternyata tidak diperhitungkan ada tutupan yang lebih proper gitu ya Pak ya. Ini apakah memang terbuka itu Pak? Maksudnya apakah memang tidak disetting ada pintu masuk? Jadi hanya betul-betul blong gitu ya Pak, bisanya dari depan sampai dalam gitu Pak. Awalnya begitu Mas. Awalnya begitu, cuma sekarang mungkin 2 tahun yang lalu ya, itu dipasang tutup pintu kaca terus AC gitu Mas. Jadi awalnya memang kita menerima Mas, jadi ini di komplek itu lumayan majemuk lah. Cuma rata-rata keluarga baru Mas, yang anaknya mungkin paling gedenya masih SD lah. Jadi terus kalian untuk TPA dulunya. Gitu. Jadi memang di area komplek itu memang dihuni sama keluarga-keluarga Buddha ya Pak? Mayoritas begitu Mas, mayoritas begitu. Pak, ya, silakan Pak. Ada juga yang pensiun. Ya. Ya, mau tanya untuk kapasitas masjidnya ini sendiri, kira-kira bisa memuat berapa orang Pak? 120 Pak kalau total ya. Jadi kan ini lagi kalau di masjid sih kita satu grid per orang itu 60 kali 120. Itu lebih ngepasin ke stok material yang ada Mas. Jadi keramik 60 jadi itu 4 orang gitu sih. Ya, cuman rata-rata di Indonesia kan begitu. Jadi yang memang 60 kali 120. Jadi ini 100-an orang lah masuk Mas. Oh. Besar. Jadi menarik tuh Pak yang tadi Bapak sampaikan pokoknya intinya ini musola ini terbangun itu juga betul-betul sangat memanfaatkan material yang ada gitu ya Pak. Iya, betul Mas. Benar-benar semangat warga sih Mas ini. Jadi vegetasi rumput, bambu, macam-macam itu ya benar-benar dari warga. Nah ini seperti yang fasad di depannya ini nih Pak. Ini sangat menarik nih Pak kan. Ini ya sangat terlihat modern gitu kan. Tadi saya ingin sedikit mundur nih. Tadi Bapak sampaikan bahwa pada saat pendesain ini Bapak berhubungan dengan 12 pengurus masjid gitu Pak. Sampai akhirnya itu berapa lama Pak akhirnya tersampaikan fix desain musolah yang akan terbangun ini desainnya seperti ini dengan tampilan nanti desainnya ada desain Polkadotnya yang menggambarkan itu adalah cahaya gitu, dan juga ya tadi masjidnya kan cukup terbuka tuh Pak gitu, dan apalagi tadi dari pengurus masjid ini nggak hanya cuman orang-orang tuanya, ada juga anak mudanya. Itu kan biasanya bentrok tuh Pak. Itu berapa lama Pak waktu itu akhirnya bisa menyatukan visi misi dan persepsi mereka Pak? Nggak lama, itu lebih ke masalah politik komunikasi juga Mas ya. Sebenarnya nggak lama juga Mas. Jadi yang ya kita bikin sampel kalau secara visual sih masih teori visual, kita kalau presentasi ke orang kan dijejerin antara yang jelek sama yang bagus itu Mas ya. Iya betul. Kita cari contoh masjid yang ada kubahnya, ada atapnya yang kurang bagus, kita cari masjid modern yang bagus, itu aja sih Mas. Jadi secara visual jadi akhirnya voting sih Mas, kita voting. Terus ya memang mungkin ada yang nggak setuju ini, cuman akhirnya kita bisa membuktikan juga Mas. Jadi 2011 ini adalah 2011 ini kalau kita tahu forum Ars Daily Mas ya. Ya, Ars Daily. Ars Daily ini masuk sampai 12 besar Mas 2011 untuk klasifikasi rumah ibadah gitu. Rumah ibadah, jadi kan waktu itu ada 600-an desain yang disampaikan mereka untuk bangunan ibadah yang rata-rata gereja, karena dari luar gitu ya. Indonesia nggak ada masjid itu cuma berapa gitu Mas, terus akhirnya dikurasi lagi ke 300 ke 120, kita sampai di 12 besar, pilih 3, cuma kita udah nggak masuk. Yang masuk gereja emang keren banget, yang satu Spanyol, satu di Brasil. Nah, setelah itu ya baru beliau-beliau yang mungkin sebelumnya harus ada kubah begini-begini Pak, ini secara internasional ya kita nggak sampai di titik tertinggi lah, cuma sampai 12 besar untuk kita. Ini satu-satunya masjid yang di 80 besar kayaknya udah satu-satunya masjid seingat saya Mas. Yang Pak.
di tahun 2010 adalah masjidnya Mas Ridwan Kamil, Mas. Ya, yang di di Kota Bandung Baru. Ya, yang Kota Baru Parahyangan ya, Ya, Pak? itu ya betul. Itu 2010-nya karya beliau itu. Kita 2011-nya, jadi sempat kita narasinya adalah meski kecil tapi kita bisa berstatement gitu lah. Statement yang oke itu nggak harus kita yang huge, yang gede, kita istilah sekarangnya ASM, Mas, akal-akalan si miskin gitu, Mas. Akal-akalan si miskin tapi kita bisa sesuatu gitu. Kurang lebih begitu. Oke, mungkin saya ingin menyapa teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang hadir. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silakan sementara dituliskan dulu di kolom chat. Jadi jangan terlalu terkesima obrolan sama kami gitu antara saya, Mbak Ziza, dan Pak Julian. Teman-teman dan Bapak Ibu juga boleh ikut serta bertanya gitu, tapi sementara di kolom chat terlebih dahulu ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan musolah nih, Pak. Nah ini kalau bisa dilihat ini kan sangat modern nih, Pak. Pada saat pembangunan, boleh diulang lagi Pak, tadi proses pembangunan dari awal sampai akhirnya rampung itu berapa lama Pak? Mungkin 6 bulan Mas, seingat saya 6 bulan. Jadi kita benar-benar ngejar untuk sholat tarawih pertama di Ramadan 2011. Oh, oke. Dan itu akhirnya kekejar Pak, pas sholat tarawih pertama sudah langsung bisa digunakan? Kekejar Mbak, lantai udah kepasang, lighting udah kepasang, ya tinggal finishing sedikit-sedikit gitu kok. Ya, masih ada bau-bau cat sama mortar sedikit lah Pak ya. Betul. Oke, dan untuk bangunan seperti ini, apakah cukup challenging Pak, atau memang selama 6 bulan itu dilancarkan saja Pak gitu untuk proses pembangunan ini? Mungkin ya ternyata ada hal-hal yang tadi kan Pak Julian sempat sampaikan site-nya itu segitiga ya Pak kalau nggak salah. Nah, site yang apa namanya kurang presisi itu kan biasanya ada challenging-nya yang memang harus kita siasati. Apalagi kalau misalnya kita membangun masjid atau musola itu kan kita harus menghitung juga kiblatnya gitu Pak. Nah, dari pengalaman Pak Julian di musola ini seperti apa Pak? Jadi ini lumayan beruntung Mas, jadi segitiga itu arah kiblat tuh arah mihrabnya ya ini. Imaman itu ngadepnya pas di ujung segitiganya Mas. Di ujung segitiganya. Sebenarnya kalau secara pengalaman itu masjid enak kalau akses dari jalan utama itu adalah pintu masuk utama, kan kiblatnya. Jadi kan bayang Mas ya kalau kita turun di pinggir jalan terus harus muter dulu ke belakang, kan baru masuk gitu. Imamnya ngadep ke jalan itu lumayan yang susah itu. Tapi ini kita imamnya ngadep ke jalan tapi pas di ujung segitiga Mas. Jadi kalau untuk desain tempat ibadah terutama masjid ini, yang pertama adalah arah kiblat itu untuk menentukan aksis sudut bangunan kita gitu Mas ya. Ya, titik utamanya ya Pak ya. Ya betul, nggak enak juga kalau kita sholat terus gridnya miring di dalam bangunan yang kotak itu kurang nyaman lah secara psikologis kita. Terus yang berhubungan sama aksis lagi tadi adalah arah hadap kloset Mas, arah hadap wudhu itu hampir wudhu itu disunahkan juga kita menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita bisa mencapai itu ada kepuasan tersendiri dan memang lebih disarankan begitu kan gitu ya. Betul Pak. Sebenarnya ini lumayan agak ribetnya adalah si mihrab di tempat imam ngadep ke jalan, aksesnya dari samping kanan kiri gitu Mas. Oke. Nah, akan jauh lebih enak kalau yang ketemu jalan itu pintu masuknya gitu Mas. Jadi sholat mengunjungi jalan gitu. Sholat ngadep jalan kan kurang gimana juga kita nggak bisa buka sisi depannya kita. Nah, saya jadi ada pertanyaan tuh Pak. Posisi yang kiblat tadi itu Pak Julian sampaikan kan itu pas banget di titik segitiganya itu Pak. Nah, itu memang kebetulan aja apa memang Pak Julian coba membuat desainnya mengarahkan seperti itu Pak? Memang kebetulan Mas, jadi kita nggak mungkin geser arah kiblat gitu ya. Saya tadi juga Mas kemarin sudah ada teman-teman. Jadi ada satu desain masjid di Lembang yang sebelumnya dipegang preliminary dipegang oleh Urbani Mas, Pak Ridwan Kamil dan tim lah kantornya Pak Ridwan Kamil. Itu untuk selepas preliminary kalau saya kerjain gitu Mas, lumayan gede, Masjid Agung lah mungkin 500 orang kayaknya masuk Mas itu. Nah itu arah hadapnya juga begitu, ini kayaknya kalau kiblatnya dimiringin digeser sedikit enak, cuman kan nggak mungkin gitu Mas. Jadi balik lagi ke sini ya memang adanya set begini, mau nggak mau kita harus si mihrabnya itu yang digambar sisi kanan itu Mas ya, banyak orang itu pas benar-benar ngadep ke jalan gitu Mas. Pak Julian sempat ada kayak pertimbangan atau nantinya maksudnya seperti yang kita ketahui kan biasanya arah kiblat pun
nantinya pun akan sedikit demi sedikit kan akan bergeser, walaupun memang tidak terlalu banyak gitu Pak bergeser, tapi sempat kita alami juga ada sedikit pergeseran akibatnya. Itu kayak seperti itu sempat dipertimbangkan juga nggak sih Pak kalau untuk luasan mihrabnya, jadi agak biar lebih nyaman gitu kan untuk perhitungan luasannya. Lebar mihrab sih kita tergantung kebutuhan volume masjid secara totalnya Pak ya. Jadi makin lebih ke arah sana sih. Itu adalah proporsi antara bangunan total keseluruhan dibanding focal point-nya si mihrab itu gitu. Kadang kita nggak lucu juga kalau secara space area sholatnya, floor-nya itu nggak terlalu lebar, mihrabnya terlalu mendominasi, itu karena mengganggu fokus juga sebenarnya kan. Jadi kayak hal-hal ada kaligrafi di depan itu pun ada banyak aliran Mas, ada banyak perdebatan, kita nggak perlu itu kan ya. Iya. Kita yang sebatas pekerja profesional untuk desain ini biar enak gitu. Nah, jadi kita yang tengah-tengah yang ini aman lah. Kalau saya lihat memang di desain tapak depan dan juga dalamnya sih memang cukup minim kaligrafi ya Pak ya. Iya Mas, iya. Oke. Dan yang menariknya yang tadi Pak Julian sampaikan gitu. Jadi kan musolahnya cukup terbuka. Jadi ini posisi orang yang lewat ini sebelah kirinya itu berarti itu udah akses masuk tuh keluar Pak. Mas, itu keluar. Akses masuk keluar masuk lewat situ bebas ya. Sepanjang itu ada selasar gitu ya. Dan nggak ada penutup atau pintunya gitu ya Pak? Nggak ada. Jadi 24 jam. Mas, 24 jam orang mau ibadah itu bisa manfaatkan musola ini berarti gitu ya Pak? Ya, betul. Dan ada masjid juga kita ngerjakan di Garut Mas, di Garut itu ya kita dapat pencerahan dari sana, jadi nggak lucu juga kalau masjid dikunci itu Mas. Tapi ada tuh Pak. ya. Mungkin intinya kita lebih mengutamakan manfaat gitu Mas ya. Jadi di sini juga. Mungkin gitu. Oke. Dan ini biasanya kalau boleh tahu di klaster tersebut itu ada berapa klaster rumah Pak? Dan apakah itu klaster perumahan yang memang satu akses pintu gitu Pak? Ini kebetulan mepet banget dengan akses pintu belakang kompleks gitu Mas. Oh jadi ada dua akses berarti Pak ya? Ada dua akses, cuman ini akses yang jadi ya 2011 itu biasanya masih keluarga muda Mas, masih di rumah. Ini klaster yang kecil-kecil gitu Mas. Klaster kecil-kecil, terus jadi adanya di paling ujung belakang. Cuman ini warga sekitar yang non komplek pun bisa sholat ke sini Mas, karena dekat dengan pintu belakang gitu. Oh jadi warga dalam warga luar atau istilahnya kalau orang komplek kan ngomongnya warga kampung gitu, itu masih bisa mengakses ke dalam dan diperbolehkan Pak ya? Betul Mas, betul. Intinya masjid itu suksesnya kan makmurnya Mas ya. Betul. Bukan dari desainnya dia keren, tapi kalau keren nggak rame juga nggak seru deh. Betul, kayak bisa maksudnya justru esensinya dari banyaknya orang yang mau sholat di situ ya Pak, beribadah di situ. Nyaman di sini. Betul, dan menarik ya itu tadi untuk akses keluar masuk musolahnya itu memang tidak terlalu ya malah bisa dibilang nggak ada halangan, ada pintu atau penutup gitu Pak. Jadi 24 jam orang mau ibadah itu silahkan bisa manfaatkan ini ya Pak. Untuk prewedding juga bisa Mas, ini sempat dipakai prewedding juga. Sedikit lucu juga. Nah, gimana? Nah ini kayak cocok nih buat Mbak Diza nih Pak. Saya jadi curhat nih Pak. Oh gitu. Oh bisa Pak. Oke. Pak, dan tadi saya jadi penasaran nih Pak. Kan tadi kan Pak Julian bilang 2 tahun belakangan ini udah mulai diberi penutup pintu gitu kan karena dipasang AC. Nah, kalau kita lihat bukaan dari Polkadot ini kan juga cukup besar Pak. Apakah ini juga ditutup atau tetap dibiarkan terbuka gitu aja Pak? Itu ada penutup akrilik Mbak. Oh, ditutup akrilik juga. Iya. Oh iya. Awalnya enggak, yang depan kata awalnya samping itu kita buat cross ventilasi gitu ya, buat lantai 2-nya. Ya karena mulai ditutup itu kita pasang AC ya kita tutup akrilik. Oh, jadi langsung ditutup akrilik ini ya Pak. Untuk terakhir udah saya nggak ngikutin Mbak, saya 2014 sudah pindah dari komplek itu, cuman masih kecil sebenarnya. Nah ini berarti kan ini 2011 ya Pak ya? Iya Mas. 2011 berarti sekarang udah hampir 11 tahun berarti musola ini berdiri. 11 tahun. Ya di komplek ini. Nah dari berarti Pak Julian tinggal di komplek klaster ini berapa lama Pak? Saya 2006 sampai 2014. 2006 sampai 2014 berarti. Nah apakah setelah itu pas Pak Julian pindah gitu dari klaster itu, apakah masih suka minta bantuan mungkin untuk kasih saran renovasi atau mungkin ada saran pembetulan di posisi kondisi musolahnya itu Pak di klaster itu? Masih Mas, nggak cuma arsitektur, bahkan
mungkin 2 minggu yang lalu saya dikontak, stempelnya mereka hilang gitu mas. Stempelnya mereka hilang ya. Karena desain stempelnya DKM itu adalah singkat bangunannya ini gitu mas. Singkat bangunannya ini. Jadi mereka masih konsul lah mas. Cuman itu yang 2 minggu lalu Pak Budi lah yang keanggotaan baru udah mulai agak jarang. Tapi yang keanggotaan lama saya masih sering kontak sih mas. Oh, oke. Jadi masih tetap diikut sertakan ya Pak untuk update dari musola tersebut di komplek tersebut. Malah mungkin jangan-jangan dari karena desainer Bapak mendesain musola tersebut, malah mungkin warga-warga di klaster tersebut malah mungkin banyak minta bantuan Pak Julian untuk mendesain proyek-proyek rumahnya kali Pak ya. Otomatis begitu mas. Wah itu ilmu baru tuh. Jadi kalau berarti intinya kalau kita dimintain tolong gitu, tadi minta bantuan untuk tolong dong ngedesainin rumah ibadah khususnya masjid gitu Pak ya, atau musola gitu, itu malah jadi apa ya, ajang buat kita dalam tanda kutip buat memperlihatkan sisi desain kita gitu, dan akhirnya bisa dilihat orang, wah ini kayaknya rumah saya cocok nih didesain sama beliau gitu ya Pak. Itu bonusnya ya Pak. Bonusnya itu Pak. Bonusnya. Nah, jadi kita kenapa senang mengerjakan masjid mas? Nggak ngerti gitu. Kita ada beberapa lah, kita mungkin ke 7 atau ke 8 gitu. Kebanyakan di akhir-akhir ini kebanyakan digaruk sama pondok pesantren. Jadi ya memang kita secara fee kita nggak ngambil fee di situ, ya kita nyari, ya kita bisa nyumbangnya inilah ilmu desain gitu mas. Jadi kita cari pahalanya di situ. Terus ya karena ini bangunan yang publik, otomatis kita ke publik juga sih mas. Betul. Ya word of mouth-nya itu ya dari ini, maksudnya ada yang minta tolong di sana masih juga ya ayolah kita kurang lebih gitu. Nah ini kan tadi Pak Julian sempat bilang ini ya salah satu apa ya, cara Pak Julian bersedekah lah gitu ya istilahnya gitu kan. Nah di situ kan memang tidak dikenakan fee oleh Pak Julian, tapi untuk dari sistem pengawasan gitu kan sebagai desainer atau maksudnya kan kita tetap mengawasi Pak, itu sejauh mana Pak pengawasan dari Pak Julian untuk proses pembangunan? Ya jadi output perencanaan dari kita kan sampai honor estimasi itu mas ya. Honor estimasi kalau istilah kita adalah sampai material schedule mas. Kalau jadi output dari kita adalah gambar kerja konkret DID mas, yang seharusnya kontraktor udah baca gitu. Terus kalau Jakarta Singlah ya kita samperin mampir nggak apa-apa mas. Kalau di luar kota ya kita mungkin pengawasannya berkala gitu mas ya, sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau kalau membutuhkan kehadiran kita mereka pasti kontak kok. Oh, oke. Jadi masih tetap ada diskusi dari owner mengenai ini kontraktor apakah sudah betul menjalankan step-stepnya, apakah materialnya juga sudah sesuai dengan apa yang dispekkan oleh Pak Julian atau desainer gitu ya Pak? Ya betul. Pak, satu lagi pertanyaan dari saya mengenai musola Baitul Aqla ini. Nah, kalau untuk proyek ini Pak Julian kerjakan secara pribadi kah atau secara tim juga Pak? Gimana Pak? Nah. Untuk proyek yang untuk musola Baitul Aqla ini Pak Julian kerjakan secara pribadi sendiri atau bersama tim konsultan Bapak juga? Bersama tim kantor sih Mbak. Cuman waktu dulu 2011 kan kita masih bertiga Mbak, jadi nggak banyak-banyak juga. Wow. Ya kita kerjakan bareng-bareng semua, dan kalau tim di kantor ngerti kok ini proyek buat masjid itu malah rebutan. Jadi sistem di kantor kita kan ada 3 tim desain gitulah. Jadi ada seniornya ada 3, terus ada matiannya, ada juniornya. Nah itu saling rebutan gitu. Nah ini kita aja deh yang ngerjain, ini tim kita yang ngerjain. Wow. Justru karena kalau setengah tuh biasanya langsung pada berebutan sih Pak untuk ngerjain yang langsung. Mau nyumbang duit nggak punya duit Pak. Justru ini yang kepake loh Pak, amal jariah, apalagi kan itu yang besar Pak, di situ pahalanya. Ya Allah. Dan tadi kalau untuk Masjid Baitul Aqla kan berdasarkan donasi Pak, dan itu jatuhnya maksudnya kesediaan Pak Julian dan tim untuk bersedekah, bersukarela untuk mendesain secara gratis gitu kan Pak untuk ini. Dan kalau kita bergeser ke proyek berikutnya nih Pak, proyek yang di masjid di Bridgestone Public ini. Nah ini seperti apa Pak? Nah ini cukup menarik nih Pak. Masjid yang ada di kalau kita lihat di flyer ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu masjidnya cukup ya bagus gitu. Maksudnya bukan ya sekali lagi ya bukan standar sebuah masjid yang mungkin waktu zaman kita kecil itu ya seperti itu template-nya. Gitu. Iya betul. Nah ini ada cerita yang menarik apa Pak di balik ini nih Pak? Kalau ini awalnya, jadi mereka lahan itu gede banget mas, gede banget, tadinya mau ditaruh di area belakang gitu mas. Cuman pas saya kesana pas hari Jumat juga kayaknya mas,
Oh, Jumatan tuh lumayan jauh gitu Mas. ya oke. Jumatan jauh, terus Tapi berarti ini, maaf saya potong Pak, berarti ini masih di area pabrik ya Pak ya? Bukan Ya. di luar area pabrik ya? di kawasan industri gitu Mas, di kawasan industri. Terus ini posisi ada truk itu adalah ini Mas, adalah timbangan untuk berat muatan gitu ya. Iya, buat Jadi iya. area-areanya ini akses utama yang lumayan susah juga memperjuangkan musola masjidnya biar ada di depan. Apa kita taruh depan karena sebelahnya mungkin ada 10-20 pabrik Mas gitu ya, yang mereka kesusahan untuk sholat Jumat gitu ya. Jadi ini penampung tetangga sebelah juga gitu Mas. Oh gitu. Oh jadi ini Penampung juga perusahaan. masjid yang memang dari pihak Bristolnya memperbolehkan juga ya Pak. Ya. Mungkin teman-teman buruh dari pabrik lain itu boleh untuk sholat di sini gitu ya. Betul Mas, betul. Nah jadi PR-nya adalah waktu itu kendalanya di sini adalah sirkulasi Mas. Dimana kalau pas Jumat si orang yang dari luar kan jadi pabrik banget nih areanya, nah itu nggak bisa masuk ke dalam kan gitu. Dan kalau kita pagerin, ntar buka tutupnya akses pegawai internal, terus akses kendaraan internal yang untuk Bridgestone sendiri kan repot juga ini Mas. Nah betul Pak. Lumayan PR gini. Betul, karena kan biasanya kalau ya mungkin saya ada pengalaman teman-teman yang bekerja di pabrik gitu ya, mereka kan cukup ketat tuh Pak untuk keluar masuk gitu kan, mesti dicek, apalagi orang dari tetangga masuk ke dalam itu banyak dicek. Nah itu pasti akan banyak pertimbangan dong Pak ya, berarti pada saat pembangunan masjid ini ya Pak, untuk aksesnya terutama. Ya akses Mas. Jadi kalau masjid itu memang yang utama adalah kan selain akses arah kiblat tadi Mas, terus zonasi ya. Apalagi masjid yang areanya agak gede itu area yang benar-benar area zonasi itu ada untuk kegiatan sholat masih masjidnya, terus kegiatan non sholat kan gitu ya. Ini secara zonasi, area suci, area non suci kan gitu. Ya. Mana kata suci itu kan penting secara zonasi ada itu. Terus habis itu secara sirkulasi ini kalau kita biasa bangunan non ibadah non masjid ya itu kan sirkulasi pengguna masih pengurus kalau masjid ya. Atau kalau di sini karyawan, terus sirkulasi tamu, sirkulasi servisnya gimana. Terus masjid ketambahan PR lagi sirkulasi pria wanita kan begitu. Ya. Terus intinya masalah sirkulasi kemarin kita di sini lumayan berhasil merencanakan yang membuat flow yang dimana tamu masjid ini yang dari luar, pengguna masjid dari luar tidak bisa masuk akses ke area pabriknya Bridgestone. Terus tapi secara keamanan malam pun mereka bertanggung jawab atas keamanannya kan gitu, nggak boleh terbuka semua. Ya aku Mas setengah-setengah gitu Mas. Ya cuman karena ini ide kita masih harus di depan, kita harus tanggung jawab kan gitu Mas ya. Iya gitu Pak. Salah sendiri kemarin di depan kan gitu. Nah, itu saya malah mau tanya Pak, akhirnya gimana akhirnya sampai pihak Bridgestone sendiri mengizinkan posisi masjid di depan? Karena kan biasanya kalau bangunan gitu, kalau di depan udah jadi representatif image-nya gitu Pak, gitu. Nah itu seperti apa Pak? Ya, lebih ini sih Mbak, lebih ya balik lagi ke politik komunikasi tadi ya. Jadi beberapa kali mengulang bahwa memudahkan urusan orang lain itu Allah memudahkan kita itulah Mbak. Betul. Itu saya ulang berkali-kali Mbak. Jadi ya kalau kita bikin masjid di situ kita mudahin berapa orang kan gitu. Berapa teman-teman pekerja pabrik yang bisa sholat ke sana itu kan ribuan Mas, ratusan, ribuan mungkin seminggu bisa itu. Ya, mereka jauh lebih mudah. Allah memudahkan kita lah nantinya. Nah, tadi mohon maaf Pak, agak sedikit mundur ke belakang, berarti area luasan dari Masjid Bridgestone ini itu berapa meter persegi Pak? Ini kayaknya kemarin hampir 20 kali 20 kali Mas. Kurang lebihnya sih. Gede ya? Square kotak ini Mas. Oh. Lumayan gede. Memang lumayan banyak Mas yang membutuhkan gitu ya. Oke kok, Bridgestone oke Mas. Mereka oke aja. Nah, ini yang menarik lagi dari Masjid Bridgestone ini kan area ininya nih Pak, landscape-nya gitu. Nah, ini dilihat dari desain landscape-nya ini kan lebih melandai gitu ya Pak. Nah, itu apakah memang dari site-nya seperti itu Pak, atau memang akhirnya desain dari Pak Johan sendiri yang kita bikinnya yang lebih asli deh gitu, atau lebih melandai biar mungkin ada step-stepnya untuk bagian untuk sholat gitu, jadi lebih memuat orang lebih banyak, atau mungkin ada pertimbangan apa Pak? Lebih ke ini sih Mas Mbak, jadi ini areanya panas banget nih Mas, area kawasan ya. Jadi kita banyak vegetasi dan di sisi depan itu Mas karena ada mihrab hitam di
yang kiri ya. Oh itu mihrab Jadi ya Pak ya? itu mihrab Mas, itu semua area depannya mihrab adalah kolam Mas, jadi kolam air terus semua jendela kita di sisi bawah Mas. Oh, bukan Nah, di atas ya Pak ya? enggak. Nah kita di bawah, nah itu samping kanan itu kan kolam Mas. Nah itu jadi kita lebih lama kita posisi duduk daripada kita berdiri. Kalau sholat Jumat kan kita lebih banyak khotbah daripada sholatnya gitu Mas ya. Jadi biar semilir gitu. Sirkulasi udara si airflow itu kan yang paling oke, yang paling kena tubuh kan gitu Mas ya. Jadi makanya jendela di ketinggian di atas 90 itu karena pas badan kita gitu ya. Nah ini badan lebih banyak cepernya, lebih banyak duduknya di masjid itu Mas. Oh berarti area bukaan ya Pak? Bukanya dari bawah betul ya? Ya itu kebuka Mas. Oh. Dan yang menarik ini kalau saya lihat mihrabnya itu kesannya kayak ada di luar bagian masjid ya Pak? Iya. Itu semi transparan itu Mas. Nah, itu masih gabung ada masuk dari aksesnya masuk dari masjid kah Pak? Masih satu dempet dari sisi tadi. Gimana Pak? Untuk mihrabnya sendiri masih gabung dengan bangunan masjid itu sendiri kan ya Pak? Masih. Ya berarti imam atau penceramah tidak melewati area air ini kan Pak, tetap pas area masjid kan? Nggak tahu mungkin ada sampan gitu untuk antar ke mihrab. Kayak itu ya, kayak di masjid yang di puncak kan kalau mau masuk area masjid kan bisa ngebasahin kaki gitu kan? Iya. Itu salah satu solusi area suci juga sih Mbak, di kolam itu ya. Jadi setelah lewat itu ada lokasi untuk kaki rendam dulu. Gitu. Menarik ya, karena kayak misalkan kita melihat bisa melihat juga sih dari sisi penggunanya juga gitu ya Pak. Ya, mereka yang seharian bekerja gitu kan di pabrik apalagi gitu dengan menggunakan sepatu, biasanya kalau kayak gitu kan sepatu boot yang besar-besar itu jadi kayak relaksasi sebagai kayak tempat istirahatnya lah, jadi bisa jadi seperti itu Pak. Iya. Saya jadi ada pertanyaan, ini ide landscape ada seperti kolam atau danau kecil ini dengan vegetasi di tengah-tengahnya itu idenya dari mana Pak, dan maksudnya itu apa Pak? Apakah memang tadi karena memang area situ memang karena area industri gitu ya, salah satu untuk untuk penangkal panasnya, atau memang ada cerita lain di balik itu Pak? Lebih ke ini sih Mas, lebih ke treatment untuk desain arsitekturnya, jadi menurunkan suhu gitu sih Mas, lebih menurunkan suhu secara visual kita dapat. Jadi level permukaan air dan jadi ada water trap itu antara taman dan kolam datar gitu, jadi seolah-olah lantai bangunan dan permukaan air selevel itu Mas. Iya, ini seperti yang kelihatannya selevel gitu Pak, tapi bukan berarti kalau hujan itu akan masuk ke dalam kan Pak, itu ada sirkulasi tersendiri untuk airnya ya Pak. Nah ini ide yang desain yang Bapak akhirnya buat di masjid di Public Wisdom ini itu mendapatkan idenya dari mana Pak, dan berapa lama akhirnya pihak dari Brixton mereka menyetujui ini adalah desain terbaik untuk masjid yang akan dibangun gitu di pabrik mereka? Prosesnya nggak lama sih Mas, jadi kalau pabrik kan intinya pembuat keputusan satu kan gitu Mas ya, direkturnya oke, terus secara tim support semua, intinya secara fungsi kita oke Mas, secara fungsi oke, secara maintenance oke gitu deh. Kalau ke perusahaan gitu ya masih strategi komunikasi kita, secara maintenance oke, secara bentuk oke, secara flow oke, dan secara tower itu kan kita ambil brandnya mereka itu Mas ya, ujung towernya itu sepintas logonya mereka ya tetap bagaimana muncul secara branding mereka tetap ada keakuannya kan gitu Mas ya. Lu malah di tempat gua nih kan gitu gitu. Iya. Pasti akan jadi omongan tuh. Wah nih masjidnya Brixton keren loh Pak. Ya udahlah. Mungkin yang punya pabrik yang lain udah besok kalian sholatnya di masjid Brixton aja ya yang bagus. jadi investasi juga buat mungkin manajemen Brixton ya Pak. Ya, akhirat itu langsung. Nah, yang menarik di desain masjid ini tuh ini Pak Julian, itu nggak banyak bukaan ya Pak. Jadi bukaannya tuh hanya di bawah. Itu di bawah. Itu antara kisi-kisi itu ada kaca-kaca Mas. Oh. Ini bagian pintu masuknya ya Pak yang sebelah kiri ini? Iya, masuk. Emang kita sempitin dulu, jadi secara sekuennya itu kita sempit, agak tertekan dulu, masuk belum gitu. Oh, kayak ngatong gitu Pak ya? Iya, betul. Nah, ini kalau dari lihat fasadnya ini kan bertekstur seperti apa ya? Ini kayak
seng lah gitu ya Pak. Ini apakah memang dari material seperti seng galvanis gitu, atau memang sebuah material yang terekspos aja Pak, yang memang itu PVC hulu nih Mas. Itu PVC hulu, jadi gap antaranya itu ada celah untuk sinar masuk. Oh itu hollow ya Pak. Jadi bukan seperti lembaran. Oh. Jadi benar-benar sirkulasi udara pun juga nggak ada itu lagi ya Pak? Nggak ada isu berarti ya untuk sirkulasi udara. Itu sih Mas. Jadi benar-benar ya 50% kita kayak di outdoor itu Mas, kan itu boleh dibilang gapnya yang solid void itu kan 50-50 gitu ya. Jadi angin lewat aja Mas. Ya cuman memang jadi sering ngepel gitu aja sih Mas. Nah, ya itu ya. Saya jadi menanya juga. Karena penasaran Pak, karena kalau misalkan seperti itu kan biasanya kalau di daerah kawasan pabrik gitu kan, kita tahu daerah situ tuh terkenal panas gitu Pak. Nah, ada isu gitu juga nggak sih Pak, untuk maksudnya setelah experience dari penggunanya ada ya, mungkin ada tambahan, kenapa nggak ditutup panas gitu, kayak gitu ada nggak sih Pak? Solusinya kita pakai fan Pak. Kita sempat pikirkan pakai AC, kita tutup semua, itu aku juga main kanan, dengan volume segede itu, terus ya kita ke ceiling fan bersama fan yang di dinding, udah cukup kok Mbak. Jadi ada pergantian udara panas dan udara dingin dari dalam, pasti sudah berganti juga gitu ya Pak? Ya, betul. Terus. Nah, tadi kalau Ziza kan menanyakan ini masalah panas ya Pak. Nah, kalau solusinya tadi kalau balik lagi ke area industri, itu juga kan ya kita ketahui lumayan berdebu. Dan mungkin juga satu-satu nih Pak, untuk debu itu solusi yang diberikan di desain masjid ini tuh apakah dikasih di tengah-tengah kisi-kisi itu ada seperti kayak wire-nya untuk menangkal debu itu, atau memang ternyata tidak ada isu di situ Pak? Masih ada Mas. Jadi kita nggak mau ada grill, ada kasa antar itu, karena udah pasti kalau nempel di situ pasti kotor Mas. Dipasang itu si jari-jari covernya itu kan pasti yang paling beliau duluan kan itu Mas. Iya. Jadi salah satunya ya kita rapetin vegetasi itu sih Mas. Jadi setidaknya vegetasi itu jadi filter. Jadi bariernya udara untuk ya tetap debuan Mas, tetap debuan. Ya namanya apa ya, beauty is pain lah, itu nggak bisa dilawan juga Mas. Karena kan pasti ada sesuatu yang dikorbankan gitu ya. Berarti kalau kita ke sana nih sekarang itu karena ini kan masjid ini kan posisinya di area muka dari pabrik ya Pak, ya berarti. Itu banyak pepohonan berarti Pak ya di sekitarnya gitu. Memang cukup padat itu. Lumayan lebih rapat dari ini sih. Ya di final kita itu lebih rapat dari ini gitu. Dan kita milihnya adalah kemarin ada maungi juga Mas. Jadi ada tumbuhan kayu keras gitu. Itu terus jadi tipe-tipe tanaman kan ada ya yang tipe peneduh, tipe pengarah gitu ya. Kita lebih ke arah tipe peneduh itu sih Mas kemarin. Nah, di bagian vegetasi, di bagian desain landscape-nya, apakah Pak Julian juga memberikan keputusan juga Pak? Kita tadi Pak Julian sempat sampaikan untuk tumbuhannya tuh dipilih memang pohon-pohon yang fungsinya ada yang lebih obat, ada yang lebih mungkin rindang kayak gitu Pak. Apakah malah ada kerjasama sama konsultan landscape juga Pak? Ini saya juga penasaran nih Pak. Kita ada kerjasama dengan konsultan landscape, ada Mbak. Ada kerjasama dengan konsultan landscape. Cuman untuk proyek-proyek tertentu. Jadi selebihnya sih sebenarnya kalau di sini kita ngerjakan sendiri karena masih sederhana gitu Mas ya. Masih sederhana. Jadi kalau yang proyek mana ya? Ada beberapa proyek lah di Medan, terus di Bintang itu kita emang nyari ya satu yang emang expert di landscape gitu Mas. Sama vegetasi salah satunya gini Mas. Jadi sekarang lagi ngerjakan ada proyek di Puntang, bikin camping ground itu ya. Bikin camping ground di Puntang itu di Bandung Selatan. Kita bikin area namanya Nagara Puntang, camping gitu Mas. Terus ada camping ground, glamping. Nah itu saat kita posting, kita sekarang kan lagi monstera, tanaman macam-macam itu Mas ya, kemarin kami ya, itu kita tanam di sana biar kelihatan alami. Itu ada yang komplain Mas ternyata, jadi ini bukan vegetasi asli sana gitu. Jadi kita merusak gitu. Kalau ada yang memang ahli, jadi ya beberapa kalau rumah hunian pribadi itu kita nggak apa-apa handle sendiri. Tapi kalau untuk proyek yang lumayan oke dan lumayan publik, terus itu mesti hati-hati juga sih Mas. Jadi nggak bisa semua tanaman kita, misal kita bawa dari Papua ke sini kita tanam, itu akan jadi masalah lah. Betul.
belum tentu cocok dan juga menjadi masalah bagi vegetasi yang sudah ada di area situ. Ya, betul. Secara lingkungan yang kita efeknya ya karena kita nggak ada ilmunya kan Mas ya. Bisa jadi itu jadi masalah untuk alam. Oh berarti itu pas ketika Pak Julian akhirnya itu harus di take out semua dan diganti dengan tanaman yang sesuai dengan vegetasi alam yang aslinya gitu ya Pak? Betul, karena kita tanam langsung ke tanah kan Pak ya. Akhirnya kita pindahin ya. Kita sayang juga mau ngebuang pohon ini kita pindah ke pot itu nggak apa-apa. Mereka udah masih ada beberapa lah yang kelompok pecinta lingkungan tuh yang itu. Intinya kita terima kasih diingetin kan gitu Mas ya. Kita jadi kita paham kita diingetin kan gitu. Ya. Nah Pak, ini saya ada pertanyaan mengenai pohonan yang ada di kolam ini nih Pak. Ini kan sepertinya juga floating gitu Pak. Maksudnya sejajar dengan air gitu Pak. Ya. Nah ini boleh dikasih ceritanya Pak gitu, bocorannya cara buatnya gimana ya Pak? Karena kan sebenarnya ada potnya itu Mas, ada pot dan potnya 2 layer. Itu potnya 2 layer. Jadi yang layer 1, lingkaran 1 nih ya. Diameter yang pertama itu adalah pohon sama tanah untuk media tanamnya. Terus di luarnya lagi ada 1 cincin lagi. Itu untuk air kalau tumpah masuk ke gutter itu, ke gotnya itu Mas, gap antara cincin pertama dan cincin lingkaran kedua itu ada gapnya gitu Mas. Oh jadi dan itu ada ini ya Pak, ada apa kayak salurannya untuk pembuangannya Pak? Betul. Itu kan banyak banget kan sebenarnya kita ini cuma proporsi dan dimensinya kita kecilkan kayak di mana ya yang gampang di Bali lah. Iya. Nah, ada kolam renang yang tengah ada tempat duduknya kan gitu. Cuman ini dimensinya dikecilkan aja sih. Jadi ada gutter antara si pot benerannya dengan kolam airnya. Nah itu kan diisi sepertinya ada juga rumputan atau tanaman ya Pak di dalam potnya itu. Nah itu juga apakah menjadi istilahnya penyaring atau memperlambat air itu mengalir gitu atau memang hanya istilahnya aksesoris aja gitu? Enggak sih. Mas, secara fungsi ya biar nggak kelihatan tanah gitu ya. Kelihatan tanah sebenarnya repot juga akhirnya di maintenance-nya Mas. Lebih bagus itu tanah biasa terus siram koral gitu ya. Orang kalau mau ngerawat rumput itu ada apa kita mesti nyebrang kolam dulu. Iya. Mesti naik sampan itu dulu ya Pak. Ya. Nah, sama satu lagi yang saya ingin tanyakan mengenai masjid ini Pak gitu. Kalau ini kan balik lagi yang kisi-kisi hollow-nya itu kan ini di coating ya Pak berarti. Ini di coatingnya di spray atau satu-satu Pak? Dan PVC Mas. Finishing dari PVC-nya yang udah finishing Mas. Iya. Udah finishing berarti. Kan ada yang berkayu, warna coklat, macam-macam. Kita mau powder coatingnya putih gitu Mas. Memang udah di request dari manufacturer PVC-nya gitu ya Pak? Iya, betul. Ya, kan gitu Mas ya? Iya. Dan wah ini berapa meter ke atas ya Pak kalau boleh tahu Pak? Apakah itu PVC-nya memang satu batang ke atas atau ada sambungan Mas, ada sambungan ya? Ada sambungan. Kalau nggak 8 antara 80 dulu Mas, nanti 8-10 meter ya panjangnya. Ini kalau boleh tahu juga ini masjidnya bertingkat Pak? Iya, 2 lantai. Berarti kan ada karyawan cewek juga Mas. Berarti yang di atas juga posisinya sama. Jadi kisi-kisinya juga PVC-nya itu sebagai tidak ada betul-betulnya PVC. Jadi di atas juga mendapatkan udara yang sama seperti di bawah gitu ya Pak. Sama. Jadi perlakuan dinding bawah sama perlakuan dinding atas sama. Jadi di dalam ya flat nggak beda jauh sama eksteriornya gitu Mas. Jadi benar-benar flat putih semua gitu. Ya secara psikologis kita agak nggak betah gitu Mas. Jadi ya memang jam kerja kan begitu ya. Ini di area kerja kita Mas ya. Iya. Bukan masih kita terbahan tidur-tiduran di sana gitu. Ada kuning. Kayaknya kalau ada yang tidur di situ langsung ditegur sama satpamnya Pak kayaknya Pak. Nah ini warna kalau mungkin boleh balik lagi ke slide yang pertama. Itu kan di atasnya itu ada logo dari Bridgestone-nya Pak, dan itu warnanya putih gitu ya Pak. Nah, itu emang brief dari owner gitu atau memang mengikuti logo standar dari perusahaan aja gitu Pak? Itu justru idenya dari kita Mas. Oke. Jadi orang-orang corporate komunikasinya mereka mengizinkan yang sebenarnya biasanya susah kan gini Mas, ini logo nggak pakainya dia. Kita memang bukan logo. Kita bukan logo, ini adalah corporate identity yang kita ambil parsial, cuman orang udah ngeh ini Bridgestone gitu sih Mas. Jadi itu mungkin seperempat setengah bagian lah. Kalau jadi logo gitu ya Pak ya? Betul, dari sisi bawah logo kan gitu Mas, cuman warnanya, corporate color-nya dan logonya udah kuat mereka.
Jadi orang juga walaupun cuman seperempat atau setengahnya gitu, ini udah tahu ini adalah area pabriknya Bridgestone. Malah ini malah jadi ini ya Pak, jadi apa namanya identity mereka gitu. Jadi orang lewat situ sekaligus penanda masjid, juga penanda pabriknya Bridgestone malah ya Pak ya. Yang ada towernya itu udah keluar. Kita hanya klik sign in di sini dan nanti kita tinggal memasukkan email yang sudah kita daftarkan seperti ini. Dan juga password. Setelah itu kita sudah bisa langsung mengakses ke dalam katalog Pro. Jadi halaman pertama yang nanti akan Bapak Ibu dan teman-teman temukan, ini ada halaman brand news namanya. Nah, di sini kita bisa melihat update-update dari brand-brand yang sudah bergabung di dalam katalog Pro. Nah, di halaman brand news ini kita sekali lagi akan bisa melihat update-update dari brand-brand yang sudah mempunyai halaman di katalog Pro, aktivitas katalog Pro, dan ini seperti newsfeed di dalam Facebook atau Instagram seperti itu. Dan juga seperti yang saya sampaikan, jadi fungsi dari katalog Pro di sini adalah kita ingin membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pada saat ingin mendapatkan informasi data teknis mengenai produk-produk material building. Jadi di sini kita sudah ada 700 brand yang sudah bergabung dan mempunyai halaman di katalog Pro dari kategori arsitek, sipil, satria, MEP. Jadi mungkin bagi teman-teman yang saat ini mempunyai challenge untuk mengumpulkan informasi data spesifikasi material, biasanya kan masih mungkin dengan cara konvensionalnya membuka brosur-brosur yang ada di library kita. Nah, dengan ada katalog Pro kita sudah menyiapkan itu semua. Jadi misalnya kita membutuhkan salah satu kategori produk sipil dan kita ingin masuk mencari kategori produk waterproofing, nah kita tinggal klik ke sini dan di sini nanti akan ada terkumpul beberapa brand-brand waterproofing yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita bisa buka nih salah satunya, misalnya seperti ini, dan kita akan masuk ke dalam halaman brand tersebut, dan kita akan bisa melihat ini produk ini dari mana ya, pabriknya di mana, dan yang terpenting adalah ada PIC dari brandnya. Jadi kita bisa tahu untuk menghubungi brand tersebut tidak hanya cuman ada nomor telepon, tapi di sini juga kita akan sematkan juga nomor PIC dari brand tersebut. Jadi kita bisa langsung menghubungi PIC-nya. Katalog Pro. Wah, terima kasih. Wah, sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir dalam acara Protalk Ramadan Series hari ini, dan juga sekali lagi terima kasih kepada Pak Julian Palapa yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya dalam mendesain musola dan masjid. Dan jangan lupa untuk terus saksikan minggu depan selama bulan Ramadan, kita akan terus mengupas dengan detail mengenai desain dari masjid-masjid yang telah dibangun oleh teman-teman profesional, arsitek profesional. Jadi terus saksikan terus Protalk bersama Katalog Pro di bulan Ramadan nanti. Dan saya izin mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu dan teman-teman jika selama acara ini dan sebelum-sebelumnya saya melakukan kesalahan melalui perkataan ataupun perbuatan, mohon maafkan, dan semoga kita dapat menjalankan ibadah kita dengan khusyuk dan juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf.